kamu mau buka pabrik susu, jualan susu, mau bikin film katanya. Aku bilang berapa kali aku mau stop di dalam dunia film termasuk setelah Cutnya Din. Because it's too heavy gitu loh buat aku gitu ya. Jadi beberapa kali dalam karir itu pengen keluar. Jadi dari awal itu kan. Saya langsung bertakbir begitu saya mendapatkan, saya merasa, saya meyakini itu jawaban Tuhan. Saya langsung bertakbir, Mas, aku tidak pernah bertakbir sehusu dan sedalam itu. Ya walaupun ada tuntutan seperti itu. Nah kembali lagi, bertanyalah sama Tuhan. Tuhan, saya ikhlas menjalankan ini tanpa bayaran. Mas Slamet, Mas Eros, saya tanpa minta bayaran. Halo, bertemu lagi bersama saya Bambang Harimurti ya, biasa dipanggil BHM. Dan saya sekalian nih konfirmasi ke tamu super istimewa saya hari ini, Mbak Christine Hakim. Halo. The one and only. Masya Allah, enggak juga. Iya. Masih banyak yang lebih bagus. Mbak Christine Hakim boleh kan saya bilang sohib BHM boleh ya? Boleh dong. Alhamdulillah. Memang kita sohib. Ya sohib udah lama ya. Seumur lagi. Ya, umur ya. Satu generasi. Cuma beda 15 hari Mbak. Tuaan saya dikit. Jadi aku tapi harus kebayang nggak hormat Mbak? sama Ya, waktu saya SMA, lihat poster Cinta Pertama. nonton. Waktu itu kamu belum nikah dong pasti kan. Belum lah. Umur masih 16 tahun. Kita lihat itu ngiri sama Slamet Raharjo kan. Waduh kok bisa mesra banget sama Slamet SMA di Raharjo. mana dulu? Saya SMA 4. Oh, wah itu SMA Christine favorit di mana? juga. Di SMA di SMA 6 Bulungan. Oh Bulungan, anak Bulungan banget ya. Anak Bulungan. Kalau SMP-nya di Santa Teresa. Maka ini nih buat saya luar biasa ya. Mbak Christine ini kan udah mungkin lebih dari 50 film ya. Selama 53 tahun berkarir tahun ini ya. 3 tahun, iya betul. Berkarir karena 73 kan film Cinta Pertama itu. Tapi apa? Tidak hanya bahwa kalau orang kan biasanya karir kan begini ya. Naik itu terus puncak turun ya. Kalau Mbak Christine ini naik ya oke lah ada ya datar pada turun dikit. Sekarang naik gitu ya. Jadi Gitu ya. iya buktinya tahun lalu setahun 7 film. Gila nggak? Itu kan rekor kan? Tahun 73 saya ingat cuma 1 film. 74 berapa film? Biasanya 2 tahun nggak lebih dari 3 film. Nah biasanya 2 tahun nggak lebih. Ini tahun lalu bisa 7. Iya. Udah yang nggak muda lagi, udah nenek-nenek pula gitu ya 7 film. Ya tapi itulah perjalanan dan saya percaya karena waktu awalnya nih ya Mas BHM. Nah itu ya saya mau tertarik. Iya. Padahal waktu pertama kali dibujuk oleh Teguh almarhum Om Steve Lim, Teguh Karya untuk main film menolak terus ya. Nggak pernah dibujuk karena gini. Dulu masih panggil Om Teguh ya. Oh masih Om Teguh. Om ya. Teguh itu. Oh bukan Om Steve yang manggilnya, Om Enggak, Teguh. Om Ya? Teguh. Terakhirnya baru panggil Pak gitu karena udah kayak anaknya paling kecil. Aku di Sanggar Teater Populer kan. Jadi waktu aku masih SMA waktu kan? itu ya SMA di SMA 6. Kelas berapa? Kalau liburan kelas 2. Kelas 2. Kalau liburan itu selalu ke Bandung. Nah, jadi kebetulan Pak Teguh sama Om Slamet, Slamet 2 kali datang, Om 2 kali datang ke rumah hanya ketemu dengan ibuku. Mereka temannya ibunya? No. Aku temennya Maria Umboh, anaknya Wim Umboh. Jadi Pak Teguh itu tanya, Mar kamu punya nggak teman? Karena dulu kan Pak Teguh juga kan sering bantu pokoknya Om Wim untuk ya produksinya Wim kan film. Wim Umboh. Terus ada tuh Om Maria langsung karena aku sama Maria di SMA
7 bulungan, aku di SMA 6. 70 maksudnya. 70 sorry, Iya, iya. 70. Waktu itu masih SMA 9 kali. 9 sama 1 ya, terus digabung. 9 sama 6 kan terus digabung. Enggak, 9 sama 11. 11 ya. Oke. Digabung jadi 70. 70 ya? Ya 70. Iya. Aku di SMA 6 yang persis depan Iya, iya. sekarang itu kan Blok M, Blok M. Mall itu. Dulu kan masih apa tuh namanya tuh? Lupa. Pokoknya SMA elit lah. Ya, Anak ada banyak artis, Kebayoran. anak Kebayoran. Terus setelah itu udah 2 kali kan, tapi nggak ketemu ibuku nggak enak. Udah deh Pak Teguh, nanti biar kalau Christine pulang dari liburan di Bandung, biar aja nanti saya suruh Christine ke kantornya Pak Teguh gitu. Nah itulah yang terjadi, aku pulang, ibuku menjelaskan, nah, itu sutradara terkenal, Mas Slamet juga sutradara pemain aktor terkenal dan bagus mereka, minta kamu no kan Oma tahu panggilnya waktu itu Oma kan enggak deh, Mama masih belum ada cucu soalnya kan tahu aku nggak sama sekali nggak ada keinginan untuk karena tapi rupanya waktu Pak Teguh sama Maria itu aku memang sudah beraktivitas, aku nggak bilang terjun di dunia itu ya, beraktivitas karena ya aku hanya untuk memanfaatkan waktu luang aja, terjun ke dunia modeling. Jadi sering difoto untuk majalah fashion. Foto catwalk, atau dua-duanya. jadi catwalk, dua-duanya. Diajak sama siapa? Dulu kan kalau masih ingat kan ada ice skating di depan TVRI kan. Betul. Itu tempat ngumpul anak-anak Jakarta, anak-anak gaul Jakarta kan. Anak-anak Lagos Okso. Termasuk anak-anak merinding gitu. Merinding. Ya. Yang ada Agus Marto, ada Indra Bakri, ada Adi Gunasutowo gitu kan di situ. Terus setelah itu Maria kan karena di satu sekolah, di satu lingkungan gitu, kita suka main bareng, jadi Maria tahu aku sudah di majalah. Om kalau mau lihat kata Maria itu lihat aja tuh majalah mode, ada tuh Christine Hakim di situ. Rupanya disitulah Pak Teguh lihat, di situ juga datang ke rumah dari situ, jadi, tahu alamat. Om Teguh Karya ini begitu lihat fotonya Mbak Christine di majalah mode langsung sepertinya, wah ini dia gitu ya. Saya nggak tahu, tapi aku rasa nggak tahu. Sampai datengin ibunya apa segala kan? Mungkin melihat ada ketertarikan mungkin. Ya. Terus ya singkat kata oke, karena cuma menjaga ya juga ya ibu ya, menghormati ibu pasti yang sudah berjanji gitu kan. Jadi saya pikir ya udah. Tapi niatku waktu itu datang sebenarnya untuk menolak. Gitu loh. Jadi pergi datangnya untuk bilang thanks but no thanks gitu ya. Gitu. Tapi apa yang terjadi, aku juga nggak confidence gitu kan untuk pergi sendiri gitu kan. Jadi ditemenin sama abangku, aku tadi temenin sama abangku, antar gua dong, aku bilang gitu kan. Sampai di kantor Jelajah Film waktu itu kan ada kerjasama antara Jelajah Film sama Far Eastern Film. Far Eastern Film itu sekarang tempat penyewaan. Pak Hatuknya produsernya, pendirinya sudah almarhum juga ya. Jadi ke Jelajah Film nih, Jalan Tosari di Menteng, di Cikini. Sampai di sana itu Pak Teguh sudah di teras. Teras itu rumah waktu itu ya bentuknya. Ayo masuk gitu kan. Oh enggak, langsung jawab begini. Ini dia calon pemain Om. Langsung kalau gitu. Langsung diklaim aja gitu kan ya. Saya cuma ketawanya. Ayo masuk nggak sampai 10 menit karena cuma dikenalkan sama waktu itu ada George Kamarula, belum menjadi kameramen waktu itu, belum jadi DOP. Ada Slamet Raharjo, tentunya ada Ibu Sujarwo, produsernya. Setelah dikenalkan itu, langsung Pak Teguh bilang, ayo Om mau ajak kamu ke kantor Om yang satu lagi. Om mau kenalin sama produser yang satu lagi. Oh iya, pakailah mobil Land Rovernya karena waktu itu aku pakai kendaraan umum sama abangku. Pakai mobil Land Rovernya Pak Teguh. Ke waktu itu kantornya Far Eastern Film di Pintu Air, Pasar Baru. Sampai di sana Pak Teguh masuk ke ruangan produser, keluar lagi, udah kan berkenalan, cuma sebentar juga. Besok
kamu pulang sekolah dijemput ya sama Mas Slamet. Terus main di sanggarnya Om. Oh iya. Mau bilang apa? Ya Fait accompli 16 aja ya? tahun di fait accompli aja gitu loh. Kayak dihipnotis aja gak bisa ngomong Iya, apa-apa iya, iya, gitu kan ya. Nah mungkin I don't know gitu ya. Apakah dia pernah membaca profil aku gitu Iya, kan ya. Bagaimana sifat-sifat aku waktu kecil gitu. Nggak pernah cerita dia kenapa? Nggak pernah cerita kenapa. Bahkan ini ada cerita lucu. Setelah aku selesai main, baru pada saat Pak Teguh menjelaskan kepada media, sebetulnya Pak Hatuk Subroto tuh udah menolak aku. Iya, iya. Karena aku sangat twiggy. Iya, iya. Nggak, kurang seksi gitu kan ya. Kalau- kurang menjual. Kalau zaman saya dulu bilangnya kutilang darat. Aku tuh Kurus, tinggi, langsing, dada rata. ya betul itu. Dilihatnya begitulah produser kan. Tapi kan jawaban Om Teguhnya yang agak legendaris kan. Nah itu, kamu mau buka pabrik susu, jualan susu, mau bikin film, katanya gitu. Kalau kamu produksi film, ambil ini dia, gitu. Rupanya jawaban Pak Teguh kan. Nah singkat kata benar, besoknya Mas Slamet jemput di SMA 6. Terus aku diajak jalan-jalan tuh. Aku ingat sekali masih ada hutan kota tuh di Barito. Iya, di Barito. Nah Ya. jalan di hutan kota itu sekarang kan juga sudah dikembalikan fungsinya kan. Itu di hutan kota, terus setelah itu diajak makan bakso. Aku ingin di daerah situ juga, daerah Barito sama Mas Slamet. Tapi mungkin itulah Mas Slamet meresearch aku. Gitu kan ya. Apakah dia menemukan rupanya. Mas Slamet tuh berapa tahun lebih tua ya? 7-8 tahun lebih tua dari aku. Jadi waktu itu 16 ya Oh, Mas Slamet waktu itu dia udah benar-benar kelihatan dewasa ya. Terus Mas Slamet sampai setelah itu ya diajak ke Sanggar. Udah kumpul semua tim produksi kan. Sepertinya memang kalau aku bisa merewind itu ya. Waktu itu aku masih ingat sekali suasana di Kebun Kacang 11 itu ya. Sanggarnya Pak Teguh yang pertama Teater itu kan populer. teater populer itu kan. Memang sepertinya mereka tinggal menunggu main karakter dari yang perempuan ini kan ya. Terus singkat kata sepertinya Pak Teguh dapat masukan yang positif dari Mas Slamet karena kemudian waktu itu Pak Teguh juga bilang besok kesini lagi ya kamu ukur baju. Oh ya, gitu Jadi ya. udah. Seminggu setelah itu langsung syuting. Terus saya bilang sama ibu saya, udahlah, udah terlanjur, saya juga nggak tahu bagaimana harus main itu ya, menolak udah seperti ini perjalanannya. Udah proses syuting berjalan, mulai aku bilang sama ibuku tuh, I don't think this is Your gitu ya, plan, nah ini ya dunia yang memang saya inginkan. Jadi udah cukup ini aja. I don't want to continue gitu kan ya. Jadi nggak enjoy itu waktu itu? Bukan masalah enjoy atau tidak enjoy, tapi mungkin lebih kepada ya bukan dunia yang aku ini kan. Karena gini, Padahal kan teater populer tuh sangat homey sangat gitu kan? itu aja yang membuat aku comfortable Oh, dengan kekeluargaan di teater iya, populer kan gitu kayak loh. keluarga besar gitu Exactly. suasananya. Kan apalagi ada Mbak Dewi Matindas, Iya. itu juga ada Mbak Sylvia Widiantono, kan semua itu psikolog semua. Iya. Ada terus Mbak Tuti Indra Malawon Indra, juga kan Nini. ya, Nini Elkarim Elkarim, gitu. ya. Terus ada ya Mas Slamet sendiri, Pak Teguh, ada Rianti Arno. Ya mereka udah betul-betul a big family gitu loh. Iya, iya. Nah itu yang membuat aku comfortable. Mbak Nah, Ratna ini juga udah di situ ya waktu itu? belum. Belum. Mas Nano belum nikah waktu Oh, iya, itu. iya. Nah jadi aku ya adik kecil Iya. yang baru muncul gitu loh. Iya, iya. Nah udah film itu diikutkanlah di Festival Film Indonesia tahun 74 di Surabaya. Iya, iya. And waktu awarding night aku di-announce sebagai Best Actress. Inilah Langsung yang menang ya di- langsung menang sebagai Best Actress. Nah film aja aku nggak ngerti, belum ya dunia seni peran juga aku belum paham gitu kan. What I did is only ya udah, they trust me and I try to do my best. Dan filmnya laku. Dan filmnya Laku juga keras. karena ya Aku aja waktu nonton. Itulah Iya, iya, ceritanya kan. Nah jadi ya sudah itu perasaanku waktu itu, waduh saya udah siap untuk lari dari dunia ini. Tapi the next day itu headline di media-media The Star is Born.
And then my second film is juga Syumanjaya. Iya. Nah, Syumanjaya ini menariknya, aku juga beliau membuat film dengan judul Ateis. Iya. Aku jadi pasangannya. Dari buku terkenalnya Ahdiat Nah, Kartami sebagai Harja. remaja yang dari kecil kita udah diajarkan untuk mengenal Tuhan. Iya. Dan aku termasuk anak yang tertib dalam Dalam sholat 5 waktu dan sebagainya ya. Iya, itu ya, puasa dan segala macam. Ada ateisnya apa? Yang aku tahu ya kafir. What is? Iya. Itu yang membuat keinginan tahu aku sebagai remaja. Jadi baca dah bukunya. Nggak baca bukunya, tapi langsung baca skripnya dari Syumanjaya. You know, Syumanjaya belajar script writing di Moskow, di Rusia, ya kan. Jadi sangat buat aku sebagai remaja yang nggak ngerti masalah politik dan semua segala macam masalah sosial, tertarik lah main di situ. Jadi ini lompat banget ya dari cerita romantis remaja masuk ke filosofis ateis mencari Tuhan ya. Yes, dan itulah juga mulai ketertarikan aku sama masalah-masalah sosial kemudian. Itu sebabnya 2 kali ya, setelah itu 3 kali aku main film dengan Syumanjaya. Padahal tadinya cita-citanya jadi psikolog atau arsitek sih sebenarnya. Lah itu cita-cita juga asal-asal. Karena apa? Karena lihat apa? Enggak, jujur aja. Masa kecil itu cita-citaku nggak muluk-muluk hanya ingin jadi anak yang baik, anak yang pinter supaya memberikan manfaat buat aku sendiri ataupun buat keluarga dan lingkungan. Itu aja cita-citaku. Pokoknya setelah asal SMP, di-approve sama mama papa udah happy lah ya. Nah, ini juga lucu juga. Aku bersyukur bahwa punya orang tua yang sangat demokratis. Jadi waktu aku lulus SD dengan angka yang lumayan tinggi, waktu itu cuma 3 mata pelajaran. Iya betul. Ya kan? Berhitung, membaca. 2 mata pelajaran nilainya 10, 1 9. Wow, itu pun lebih tinggi karena aku dari salah-salahan. Karena aku salah-salahin juga, malu semuanya betul gitu kan ya. Nah, jadi masuk SMP mana terus? Trisha. Trisha. Bayangkan anak yang paling di antara anak-anak orang tua, ayah dan ibuku, aku yang paling tertib dalam orang tua kan panggil guru. Itu SD-nya di mana? SD Pejompongan Pagi 1 karena kan rumah orang tua di Benuan Hilir Raya. Iya. Jadi tapi dapat 29 kan rata-rata 9,7. Ya, mata pelajaran kan nggak macam-macam. Iya kan? Waktu itu kan cuma berhitung waktu itu masih saya berhitung. Ya, bahasa sama ini kan pengetahuan umum civic itulah kewarganegaraan ya waktu itu artinya kan. Nah, terus jadi waktu itu pantas bisa diterima di Teresia ya kalau 29. Tapi itu ditolak oleh ibu. Aku waktu bilang, aku kepengen SMP-nya masuk Santa Teresa. Kaget dong. Ini anak yang paling tertib belajar agama. Orang tua hanya memanggilkan guru ngaji seminggu 2 kali. Tapi aku pulang sekolah itu ke masjid dekat rumah, ke madrasah untuk memperdalam agama, kemauan sendiri, jalan kaki. Setelah maghrib pun masih memperlancar untuk membaca Al-Quran. Jadi udah habis semua juz tuh? Juz amma yang amma udah jelas habis. Udah habis itu. Tapi Quran belum hatam gitu ya. Tapi pokoknya aku sudah merasakan ada kedamaian dalam hati. Itu. Di masjid mana tuh di Masjid Bendungan Hilir. Bendungan Hilir. Ya. Di sebelahnya ada madrasah, jalan kaki cuma 5 menit gitu loh. Atas kemauan sendiri. Waduh. Itu sebabnya ibuku agak kaget kok tiba-tiba masuk sekolah Katolik. Tapi aku kasih alasan buat ibuku. Waktu itu kan belum ada sekolah Islam yang unggulan. Iya. Iya kan? Belum ada lah. SD cuma ada SD negeri atau SD yang Katolik. Ada Regina Pacis yang nggak jauh juga dari rumah. Ada Santa Teresa, Santa Maria, Santa Ursula gitu kan ya. Jadi yang aku tahu di sekolah unggulan itu disiplinnya lebih tinggi dan mata mutu pelajarannya juga lebih tinggi. Itu tujuanku.
Yang ngasih tahu Teresia siapa? Ada tetangga sekolah di Teresia. Oh. Itu loh, dan aku melihat juga kan ya banyak juga ada teman-teman juga yang di situ gitu loh. Jadi nggak dapat izin lah dari orang tua. Ya udah nggak apa-apa kalau omong itu, aku daftar sendiri. Aduh. Tiba-tiba berontak nih anak baik ini berontak. Karena gini, dari kecil memang aku untuk belajar aja nggak pernah disuruh, nggak pernah diteriakin sama orang tua. Ayo belajar, ayo bikin PR, nggak. Aku sudah tertib, disiplin, punya timetable sendiri. Itu loh. Jadi I know what I want. Gitu. Dan aku sudah, ya tentu orang tua yang sudah memperkenalkan agama Islam, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan juga sudah memberikan keyakinan. Jadi aku sudah yakin dengan Islam. Gitu. Yakin sekali. Jadi akhirnya masuklah. Jadi nggak ke khawatir, Teresia. masuklah ke Teresia. Ya, dengan segala ada aturannya, kadang-kadang mesti ke gereja, ya masuk gereja. Gitu. Tapi kan nggak merubah keyakinan itu, gitu kan ya. Malah bagus jadi tahu temen yang beda agama ya. Exactly, gitu loh. Itu sebabnya aku pun nggak ada masalah gitu ya. Bersahabat juga dengan yang beda agama gitu ya kan. Karena masalah keimanan itu kan urusan kita pribadi sama Sang Pencipta, dan keimanan itu kan juga Tuhan yang memberikan. Kita nggak bisa mengimankan orang gitu ya. Ini udah jadi kayak ustazah aja menurut kecil. Jadi udah itu masuklah singkat di situ. Tapi aku bersyukur sekali gitu ya. Bertemu dengan, untuk sukanya dari SD pun udah ilmu pasti. Gitu. Jadi waktu di situ pun kebetulan guru ilmu pastinya waktu itu kan mata pelajaran aljabar. Terus juga ilmu ukur. Ilmu ukur, gitu ya. Goneo ya. Ya, aku tertarik sekali karena apa? Kita harus memecahkan persoalan-persoalan, dikasih rumusnya, gitu ya. Lalu cari. Dan kita jawabannya pasti lagi ya. Ya, dan menghitungnya. Ya. Atau kadang-kadang jawabannya sudah ada, suruh membuktikan gitu kan ya. Itu yang karena betul-betul otak kita tuh dipakai untuk bekerja gitu yang ini. Berbeda dengan metode pada saat itu, apakah itu di sekolah negeri, apakah itu di sekolah Katolik dengan yang IPS itu ya, art sejarah ataupun yang lain itu hafal. Itu loh. Makanya nggak pernah tertarik sama sejarah, sama ilmu yang lain. Bahkan juga bahasa Inggris, karena itu gurunya juga dalam metode mengajarnya juga gurunya galak, nggak ada senyuman, jadi aku kurang nyaman. Akhirnya bahasa Inggris aku jelek. Gitu loh, gitu ya. Nggak betul. Karena nggak tertarik jadinya ya. Karena nggak tertarik jadinya. Tapi dengan ilmu pasti ini, dan bersyukurnya justru setelah aku terjun juga dan nggak suka kesenian. Oh jadi nerd nih, boleh dibilang nerd ya waktu itu. Nggak suka kesenian. Betul. Dari kecil pun muda emang nggak suka. Ya? Dalam keluarga, ayahku tuh walaupun pegawai negeri di Bea dan Cukai, waktu itu masih Doana ya, tahun 50-an ya. Bea Cukai, tapi memang sudah otodidak menguasai beberapa alat musik. Seperti akordeon. Bisa main akordeon. Bisa, ya kan zaman itu. Ya kan, piano, gitar gitu ya. Kakakku paling besar nomor 2, nomor 3 juga semua bisa menguasai alat musik. Kita dipanggilkan guru piano di rumah. Piano wajib lah waktu itu ya. Klasik lagi gitu kan ya. Tapi gurunya galak lagi cuma biasanya. itu. Aku kebetulan kalau mempelajari sesuatu ya berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi ya nggak tertarik gitu loh. Untuk kemudian menjadi musician gitu loh. Ataupun artis gitu ya. Jadi nggak suka kesenian. Walaupun kalau ada keluarga kumpul di rapotnya pasti 6 kalau gitu ya kesenian. Paling tinggi 7 karena ada teori. Ada teori. Nggak lebih dari itu. Ketolong sama teori. Tapi aljabar 10. Tapi ya 9, 10 pernah. Aljabar pernah 10 di raport. 9 gitu ya. Ilmu ukur juga. Nah, cuma waktu di Santa Teresia itu antara sekolah Katolik, apakah itu yang sekolah, kalau Katolik kan perempuan semua, laki-laki semua, ada Kanisius, ada Pangudiluhur. Ya? Belum, masih aku perempuan sudah semua selesai kan? di situ, udah keluar di situ baru campur. Iya, saya ingat itu almarhum Roy Janis pertama masuk laki-laki. Iya, mungkin ya.
berarti setelah aku itu. Nah kemudian ya namanya tugas sekolah ya. Masuklah gitu dan senangnya juga olahraga, bahkan ikut drum band lebih senengnya instead of ini kan kesenian. Tapi kebayang keren banget loh itu jadi pegang apa waktu itu? Pegang drum. Oh drum. Karena pakai mini lagi ya, rock mini kan. rock mini. Sepatu boot ya. Iya betul. Terus nah untuk kesenian kita sering antar sekolah Katolik itu ada ini kan, bukan pertandingan tapi ini pekan kesenian bersama gitu loh. Nah kebetulan dipilihlah aku sama anaknya Alatas Menteri Luar Negeri. Oh siapa namanya? Soraya yang paling tua. Iya. Nari itu kok yang lucunya lagi tari Meksiko. Oh iya. Aku kan jadi waktu itu ada SD Meksiko di. Nah, iya betul. Ya. Nah kita belajar di situ. Yeah. Aku tomboy lagi kan. Jadi aku jadi lakinya, Soraya jadi perempuannya. Iya. My schoolmate Soraya gitu loh. Jadi terus itu perform lah itu di panggung kan di luhur. dong kakinya itu kan. Iya. Itu perform lah di panggung di luhur. Itu Agus Marto Mardoyo, Marto Mardoyo itu semua sekolah juga di situ kan. Ya gitulah. Terus situlah mulai juga berkenalan gitu kan. Di samping ice skating itu juga. Rose Boy waktu itu Pak Agus ya. Gua Pak Agus tetep galak. Dia terkenal katanya waktu itu. Galaknya minta ampun. Jadi kita tuh kita ada kelompok merinding tuh kan. Merinding. Geng itu ya. Geng itu kan. Waktu itu geng perempuannya tuh ada Karmanita designer, Baby Halimah. Terus Indri Suma ya, Indri nama itu suami siapa ya, Indri mantannya Yan Darmadi ya, Indri. Terus ya banyak lah gitu ya perempuannya. Nah lakinya tuh Agus Marto, terus Indra Bakri, terus ada yang kenal aja ya, siapa namanya, Adi Guna, Adi Guna ya. Itulah kita gitu. Nah, pria-pria itu tuh luar biasa. Mereka melindungi dan menjaga betul kita nih yang geng-geng perempuan ini gitu. Jadi galak bener. Aku pernah kepergok bolos aja sama Agus Marto di kan depannya itu. Blok M Garden Hall, bioskop. Iya, bioskop. Yang datang abangku mah cuma diem aja, yang marah-marah sama aku dimarah-marah ini sama Agus Marto. Karena ya kita menjadi udah, dan anaknya Agus tuh kakak beradik perempuannya cuma satu yang paling tua, yang lainnya laki-laki. Jadi kita selalu panggil ibunya Mas Agus itu Mamina. Nah itu udah kayak anaknya juga gitu loh. Jadi ya udah menjadi family friend. Bahkan sampai sekarang lah kita masih. Mudah-mudahan Mas Agus nonton acara ini, menarik nih kisahnya. Iya. Pakai dia kalau ketemu setelah Mas Agus dulu di bank setelah Mandiri itu bank apa ya, pernah yang digabungan dari beberapa bank. Ini dia dari Mandiri dia masuk ke Bank Indonesia kan? Bukan, sebelum itu. Bank Bali sebelumnya. No. Pokoknya waktu itu ada beberapa bank yang memang. Ya Mandiri jadi Mandiri. Mandiri ya sebelumnya kan ada 4 bank itu. Ada Permata. Permata ya. Permata kan dulu baru ke Bank Mandiri ya. Di Bank Mandiri. Waktu masih di Permata, kalau nggak salah Bank Mandiri lupa. Dan kita pernah Budi GS kan Menteri Kesehatan sekarang kan dulu selalu ikut beliau. Ini katanya adekku yang dulunya bandel katanya. Ya sekarang kamu katanya udah. Ya artinya dia nggak Mas Agus juga udah punya prestasi. Emang bandel aku tuh tukang bolos, tukang lawan lah. Kok bisa jadi berubah tadinya anak yang baik, bahkan ngaji aja. Nah, itu nggak apa-apa. Terus mulai kelas berapa jadi bandel? Bersyukurlah. Mulai di Tresia sebenarnya perempuan semua kan. Jadi Tresia itu membuat jadi bandel. Bandel juga. Bukan karena Tresianya, karena juga maksudnya kan gini. Usia mulai remaja, betul. Mulai beger kalau kata orang tapi Sunda. kan karena perempuan semua, jadi kita lebih punya kebebasan untuk berekspresi. Iya. Itu loh. Jadi disitulah gitu kan, dan tomboy ya nakal yang suka berantem gitu, yang suka apa gitu ya. Berantem juga ya? Oh berantem, kalau berantem kan nendang. Nggak kebayangin Pak. Nggak kebayang, iya. Nah tapi ya itulah menyelamatkan, bersyukur dan apa. Jadi cinta pertama bukan cinta pertama aku di dunia film. Bukan ya, malah cinta kepaksa.
Cinta terlarang. Tapi yang mulai mencintai dunia film tuh di Kawin Lari. Oh. Pak Teguh juga sutradaranya. Dan ketemu main Eros dan- Jarot juga pertama kali di situ ya. Iya, karena Mas Eros ilustrator musiknya kan. Waktu itu yang nyanyi lagu Kawin Lari itu kan Titi Kadarsi. Iya, iya. Dan yang jadi ibu aku juga almarhum Tuti Indra Malawon. Iya, dan zaman itu pertama-tama main film suaranya nggak asli Mbak Nggak- Christine ya, masih nggak- Titi Kadarsi iya, ya. karena itulah tomboy suaranya kan aku Terlalu bukan suara berat, ya? remaja, terlalu berat. Kalau sekarang kayak suaranya Koni mulai- Bakri itu nggak seberat itu. Mulai pertama itu dubbing sendiri itu filmnya Wim Umboh yang Sesuatu yang Indah. Karena Bung Wem mungkin udah tahu waktu tahun itu ada peraturan dari Festival Film Indonesia kalau harus didub oleh pemainnya sendiri baru bisa dinilai Iya, iya. oleh dewan juri. Jadi nggak boleh pakai suara orang lain. Nggak boleh. ya. Itu sebabnya Bung Wem dan waktu itu juga almarhum istrinya Paula Umboh, Paula Romokoy ini Ya. datang ke rumah untuk minta aku udah Bung Wem, kan aku nggak bisa itu pakai selama ini kan lalu didubbing sama Titi Kadarsi. Saya bilang gitu. Enggak, pokoknya kamu pasti bisa. Disitulah mulai aku. Nggak tertarik benar ya. Bukan di film Kawin Lari, masih juga nggak pakai suara aku, Iya. masih di Dapa Titi Kadarsi. Kenapa itu di film Kawin Lari aku mulai tertarik? Disitulah aku mulai menyadari, wow, film karena aku harus melakukan. Kalau di film Cinta Pertama kan aku sebagai remaja Iya. yang dari masih Ya, ngerti main lah, seperti dirinya aja lah ya. exactly, gitu kan. Tapi kalau di Kawin Lari kan enggak, aku ceritanya jauh lebih tua dari usianya aku sesungguhnya. Dan kemudian juga harus menjadi orang dari tingkat sosial yang lebih ini. Terus jadi perempuan yang minder karena dianggap udah seumur gitu kok belum ada yang melamar. Karena dia ada kekurangan Spinster lah ya. gitu. Jadi aku harus melakukan research. Wah ternyata tidak mudah ya untuk menjadi seorang Untuk aktris gitu ya. menjelma menjadi orang lain ya. Exactly, harus mempelajari latar belakang kehidupan sosial politik budayanya. Jadi kayak belajar psikologi ya. Semua Ipolek Sosbud, Ya. itu loh. Tapi waktu pindah ke ateis juga kan kayaknya juga berubah banget Ya kan tapi dari kan remaja. di ateis itu, aku kan sudah sebetulnya betul-betul. Nah ininya di ateis karena barulah aku merasakan namanya industri Iya. film. Aku sampai nangis loh di lokasi dan minta ditemani oleh ibuku. Karena kok berbeda. Kalau di sektor populer kan kekeluargaan. Iya, iya, di Jadi aku teater nggak populer ya. Yes, gitu loh. Wah, begini ya industri kok agak Cold ya. lebih mengkhawatirkan dan lebih menakutkan juga. Itu sebabnya waduh gitu ya. Tapi kok nggak bisa. Nah itu semenjak Cinta Pertama, setelah Star is Born segala macam itu headline itu, aku merasa bahwa sebetulnya satu kakiku sudah siap keluar dari dunia itu, udah mau lari, Iya. tapi satu kaki kayak ditarik tetap untuk masuk, Iya, iya. gitu loh. Kayak udah satu di Iya. lumpur yang aku rasa udah ketarik ke dalam tuh, gitu loh. Nah, jadi waktu Kawin Lari itu dan inilah ya yang namanya destiny. Kita nggak bisa menentukan hidup diri kita sendiri, nggak bisa. Kalau udah Gitu ada ya. panggilan ya. Panggilan dari yang di atas, Iya, iya. bukan panggilan dari Iya. diri kita gitu loh. Jadi, nah kok in the same time saya mulai mencintai dunia film. Kinan Nasution datang ke rumah, istilahnya mengajak ngaji. Oh. Itu ingin geng pegangsaan, Iya, guru iya, iya, gypsy, semua anak-anak muda band, anak-anak Yang- muda ngeband, tapi juga mereka ngaji. Iya, iya. Yang Islam terkenal, jamaah dulu ya. yang terkenal juga alirannya sangat strength gitu Iya, loh, iya, disiplin yang tinggi. Sangat ya. Nah Kinan begitu Celananya itu cingkrang gitu ya. ya kan. Kalau sekarang kan udah umum Iya, gitu iya. kan ya. Waktu itu kan belum gitu Dulu ya. aneh ya. Dulu masih sangat aneh gitu kan, dianggap nih pengajian yang eksklusif. Iya, iya. Tapi justru aku tertarik karena kok metode pengajarannya menarik sekali buat aku. Sangat details. Udah gitu waktu loh. itu anak-anak Menteng tuh kayaknya yang elit-elit pada ikut semua. Mas Eros ada, Mas Eros ikut ya. Jurus Gypsy ikut, Iya. Krisya ikut, Iya, semua. Buruh ikut, Gea Panggabean Gea ikut Panggabean, semua gitu loh. Aku masuk tuh. Elitnya Menteng lah.
dan anak-anak band gitu loh Anak-anak kan. band ya. Aku tertarik. Dan itu yang membuat mereka juga tidak terjebak ke narkoba ya. Exactly. Itu yang membuat aku kemudian juga itu ya nyaman di itu gitu loh ya. Ini anak-anak muda nih gila banget gitu ya. Dan aku yang tertariknya merasa jadi ada tuntunan juga yang ini gitu loh, yang clear gitu ya. Jadi Dan yang itu aku juga bersyukur. membuat terhindar dari narkoba dan minum Dan segala alkohol macam segala macam yang gitu. gitu ya. Ya namanya anak muda kita pasti juga gaul di disco, di apa gitu kan ya. Tapi yang aku bersyukurnya untung dari sebelum ketemu pengajian itu pun aku udah coba menjaga sholat 5 waktuku gitu kan dari kecil. Bahkan umur 5 tahun tuh aku juga sudah mulai berpuasa gitu kan ya. Bersyukurnya itu gitu kan ya. Nah inilah yang apa namanya ya. Ya di film Kawinan This Is My Destiny. Tapi walaupun masih belum memahami kenapa Tuhan. Tuhan masuk ke dalam bidang ini, and the same time juga aku mulai sangat tertarik kemudian dengan memperdalam juga agama. Ini kan seakan yang dunia yang sebenarnya bertolak belakang. Ini duniawi, ini kan ini. Dan gitu juga ketika main film ateis mestinya mulai juga dong Pak digoda dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis belum ya? Belum. Justru di film Schumann yang kedua Sidul Anak Modern. Iya. Di situ. Ya, terus apalagi kemudian dengan kerikil-kerikil tajam. Itu kan Schumann mengkritisi teknologi masuk desa dan bagaimana efek domino dari teknologi masuk desa terhadap masyarakat lokal, masyarakat desa. Exactly, masalah ada buruh, masalah apa segala macam gitu ya. Perubahan sosial ya. Yes, gitu kan ya. Itu yang itu di tahun 77. Waktu itu. Nah, kalau kerikil-kerikil tajam itu tahun 85. Gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian saya percaya maksudnya. Mulailah di samping aku menjadikan pada satu komitmenku setelah kawin lari, dunia film adalah sebagai pengganti bangku sekolah dan bangku kuliah aku. Jadi justru belajar banyak dari ikut main film. Ya, jadi motivasi kalian untuk belajar. Iya. Bukan cari uang. Kalau sekarang disebutnya kuliah merdeka. Ya, betul. Betul ya. Iya. Jadi tidak belajar di kelas, tapi belajar langsung universitas terbuka. Ya. Sambil dapat honor lagi ya. Sambil dapat honor lagi kan ya. Nah, terus setelah itu begitu juga ini kan ya. Kok kenapa ini? Tuhan mempertemukan dua yang berbeda. Kalau mau dilihat nih kan bertolak belakang sebetulnya. Bahkan waktu aku mulai ngaji pun Pak Ustadz juga udah mengatakan, Mbak, sepertinya ini bukan satu pekerjaan yang memberikan berkah. Terus saya sampai bertanya sama Tuhan, Tuhan tahu, jangankan film, kesenian saja saya nggak suka. Kenapa? Kalau emang tidak berkah Tuhan masukkan saya ke dalam dunia ini, itu kan. Nah, dan di ini juga. Tapi kalau di Islam Jamaah itu diterima kan? Justru Pak Ustadz bilang seperti itu. Dari itu. Ya sekarang udah lebih terbuka gitu ya. Karena aku bilang berapa kali aku mau stop di dalam dunia film termasuk setelah Cutnya Din. Because it's too heavy gitu loh buat aku gitu ya. Jadi beberapa kali dalam karir itu pengen keluar. Jadi dari awal itu kan. Dari awal. Dari pertama diajak Mas Teguh mau bilang no. Ketarik. Abis itu this is the only movie. Yes. Ternyata menang. Iya. Ya. Honornya gede gak sih waktu itu? 300.000. Wah, gede juga dong waktu itu. Waktu itu, tapi kan aku nggak melihat itunya. Ya gitu apalagi dari keluarga Duane lah ya, relatif oke lah secara ekonomi. Bukan karena keluarga Duane juga, pegawai negeri berapa sih gitu ya. Tapi my mom is work very hard juga untuk mendukung ayahku. Karena wanti-wantinya mama, pokoknya jangan sampai korupsi. Sebagai konsekuensi harus mengurus 6 anak, ya, dan juga 14 adik. So jadi mulai mama is work hard. Jadi generasi usaha. Sandwich kalau anak sekarang bilangnya. Dan I can see it gitu loh, luar biasa. Ibu kerja sebagai. Jadi waktu gini, waktu
kami pindah ke daerah karena tugas orang tua. Kan seperti contohnya aku kelahiran Kuala Tungkal, tapi the Jambi family ya? is not coming from Kuala Tungkal, bukan dari Jambi gitu loh. Oh, Bukan, karena tugas ayah saya sebagai kepala bea Iya, cukai, di kepala duana Jambi. di sana, lahir 3 anak di sana, gitu ya. So itu nggak bisa, karena itu wilayah kecil sekali, nggak ada mobil, cuma ada sepeda, motor juga cuma satu. Tapi itu rupanya sungainya itu sangat rentan untuk penyelundupan. Iya, iya. Karena kan itu sampai ke laut Iya, bebas, sampai ke laut. Samudra Sungai Hindia. Batanghari ya. Samudra Hindia, Iya. kan dari Laut Jawa. Terus di situ karena tidak ada yang bisa dipilih kecuali adalah pure ibuku menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak balita. 3. Terus melahirkan ya. Ya 3 anak di situ. 3 tahun Iya. ayahku. Terus kemudian pindah langsung ke Tanjung Balai Karimun. Tunggu dulu, di sana juga dapat nama Christine Yes. itu karena dokter. ada missionary yang dokter ya di situ. Sebetulnya nama dari orang tua kan Natalia. Karena lahir pas Natalia. hari Natal. Iya, betul. Nah, tapi karena untuk menghormati dokter ini, dokter yang kasih nama Christine. Oh. Itu. Kalau Herlinanya dari Herlina Ayah. Pending Emas bukan? Bukan. Belum ada. Herlina Pening Mas tahun 63. Aku Oh, lahir 63. 56. Iya, oh, iya, sebelum. Iya kan? Karena keluargaku kan hakim. Jadi semua nama anak-anak tuh H depannya. Oh. Semua pakai H. Pokoknya Hasrul, Herdian, Herdiani, Hayrizal, Herlina, Herdiana. Jadi harusnya Herlina Hakim tapi karena Herlina- hari Natal, Natalia, lalu karena Herlina. dokter yang bantunya namanya Christine. Yes. Christine. Itu ya. Nah terus waktu kota berikutnya untuk tugas ayah dipindahkan ke Tanjung Balai Karimun. Itu kira-kira naik speednya 15 menit atau 20 menit dari Singapura. Nah jadi Tanjung Balai Karimun ini pulau kecil sekali tapi Tempat penyelundup ya. juga dan rute Ya, dagang lah ya. pedagang itu ya. Nah di situ banyak di Tanjung Balai Karimun itu komunitas Chinese. Iya. Ya, disitulah ibuku belajar menjahit. Bukan menjahit belajar hanya untuk bisa jahit, tapi menjahit baju pengantin barat. Oh. Ya, Yang pakai kawat nggak? pakai kawat. Pakai kawat Iya, itu. yang seperti itu. Nah, jadi waktu kami pindah ke Jakarta karena sudah mulai untuk anak-anak sudah mulai sekolah gitu kan. Aku juga udah mulai masuk SD. TK ku makanya itu di Pulau Tanjung Balai Karimun gitu ya. Masuk SD mulailah ayahku jadi di Jakarta tidak lagi ditempatkan di daerah. Iya. Ya. Kebetulan juga ibuku mulailah beraktivitas di rumah karena anak-anak juga masih kecil-kecil masih SD gitu ya. Apa yang dilakukan oleh ibuku adalah membuka sekolah jahit. Mengajar bukan hanya menjahit tapi baju pengantin juga mengajarkan itu. Lalu menerima jahitan. Lalu membuat juga kue-kue kering. Oh, wow. Ya, yes. Dan menjual kue-kue kering terutama kalau mau hari raya gitu loh. Oh, itu apa kayak kue Kayak kering kastengos, kastengel. ananas tart, semua tuh. Kalau jangan-jangan kalau mau Dan lebaran enak bikin sekali. spekuk juga ya. Dan sekarang enak sekali. Ya, ibu pinter sekali ibu Jadi masak. pasti Christine juga bisa dong belajar dari ibu. Bisa. Aku makan bisa bikin kue tart. Tapi udah lama gak dipraktekin. Udah lama gak dipraktekin tapi. Tapi nanti buat ulang tahun yang spesial tahun ini mesti bikin sendiri dong. Sayangnya aku gak mencatat resep itu, Ya, oke. itu loh. Ya, anyway. Terus mulai anak-anak beranjak remaja udah bisa. Ya kayak ini aku. Ya diantar setiap pagi tuh sama ibuku nyetir sendiri ke sekolah, ke Santa Teresa. Ada yang sekolah Sumbangsi. Kakak-kakakku semua sekolah di Sumbangsi. Oh, oke. SMP-nya dan SMA-nya aku di Santa Teresa. Ya. Kan udah bisa naik bus. Ya. Dari Ben Hill itu jalan Naik 10 beca menit. juga bisa. Bisa tapi jauh. Tapi waktu itu kan beca masih populer. Iya. Tapi aku lebih senang naik bus karena jalan cuma 10 menit ke tempat bus Sudirman, turun di di depannya Sarinah lo, jalan kaki ke Santa Teresa kan. SPPD zaman Ya, itu ya. gitu kan. Nah ini. Terus kemudian mulailah gitu kan ibu jadi terus berkarya karena memang juga
membantu untuk kebutuhan keluarga supaya Jadi si suami breadwinner jangan juga ya. Exactly gitu. Bahkan pada saat kita sudah SMA dan bahkan aku udah main film pun tahun 85, ibuku berawal dari dulu kakek dari ibu, jadi ayahnya ibu tuh kerja di PT Markam. Kayak sekarang mungkin Wika-nya di zaman Soekarno lah. Ya Markam itu kan Ya. usaha besar zaman Soekarno ya. Ya kan? Tapi begitu pergantian pemerintahan ditutupkan PT Markam. Iya. Pokoknya yang berbau-bau Ya, ya. Soekarno semua itu Dulu ditutup kan ada ya. Markam, Dasaat, Ya. Hasim Ning. Ya, kakekku di PT Markam, Ya. juru gambar. Tutup kantor Ya. itu, sementara PHK lah ya. adiknya 14, Duh. ibuku. Semua membutuhkan biaya. Dan itu ayah ibuku. Wow. Can you Ini imagine? benar generasi sandwich banget ya. Ya, nah jadi emang betul kita tuh satu di rumah, satu tempat tidur bersatu beramai-ramai. Sampai kalau aku anak mbok nih, mbok yang ngasuh gitu, aku selalu tidurnya di bawah sama mbok, nggak mau di atas sama kakakku gitu loh. Sambil mbokku disitulah, tapi ya hikmahnya si mbok ini dengar ini wayang orang, sandiwara yang orang dari radio. Nah jadi aku sangat familiar, dari anak-anak semua yang sangat familiar dengan budaya Jawa ya aku. Karena aku anak mbok nih Tapi istilahnya. kan emang ada Jawanya juga kan? Ada, justru ayahku itu leluhurnya dari Jogja. Jogja. Tapi waktu di Ponorogo, Sentot Alibasya Eksal ke Sumatera Barat, nenek moyangku ikut ke sana. Kakeknya dari ayahku itu ikut hijrah ke Sumatera Barat. Sampai ada perkawinan 3 generasi di situ, ada campuran lagi sama Sumatera Minang, campuran lagi sama Aceh. Melabuh. Padahal biasanya Kakek Sumatera tersebut, Barat sama Aceh kurang cocok biasanya. tapi kan lintas perdagangan Ya, betul. Sumatera Barat sama Aceh Barat kan Melabuh kan sangat kuat. Dekat, ya. Jadi kakekku sendiri akhirnya lahir di Melabuh. Melabuh. Bahkan ayahku sendiri pernah sekolah di Biren. Oh. Karena tugas kakekku yang doana juga. Iya, iya. Gitu loh. Kakekku juga doana. Kuliah kedokteran tapi karena kawin ditinggalkan kuliahnya nggak sampai selesai, jadi dokter kerja di doana. Gitu loh. Nah kira-kira gitu. Kalau dari nenek dari Banten. Oh Banten ya? Nenek dari ayah. Kalau dari ibu itu kakek ibuku Madiun waktu ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Saudi Arabia. Di Riyadh. Pulang bawa gadis Arab. Oh. Jadi neneknya ibuku, mbah buyutku, Orang perempuan ya, Egypt Syria. Oh Egypt Syria, bukan, tapi warga bukan negara Hadromi ya? Warga negara Saudi Arabia. Oke. Itulah kira. Nah kembali lagi ibuku. Jadi yang putih ya, yang kulitnya putih. Ya. Jadi ibuku kemudian setelah kakekku juga di kantor itu ditutup, ibuku yang mengambil alih untuk menyekolahkan adik-adiknya. Mulailah di awal juga dari cuma renovasi rumah sampai akhirnya bikin kebetulan ibuku segala macam pokoknya dipelajari sama ibuku, otodidak. Belajar masak, belajar bikin pastry, sampai pernah ikut kerja di restoran, istilah anaknya dewasa gitu ya. Terus di situ ketemulah mulai network juga karena dari pergaulan ayah ibuku. Kemudian kenal sama orang Jerman. Lalu mulailah ibuku dapat proyek merenovasi rumah ekspat Jerman yang proyeknya Habibie di Serpong. Oh, I see. Jadi kontraktor. Jadi kontraktor ibuku sampai akhirnya membangun rumah baru untuk ekspat Jerman. Dari situ mulai kan juga ada kontraktor atau kerjasama dengan Jerman untuk membangun infrastruktur tol yang baru dari Padalarang Cileunyi. Oh, Padalenyi itu ya. Padalenyi. Ibuku menjadi subkontraktornya. Ditariklah nih sama waktu jadi ya rekanan kan dulu di rekanan di Serpong itu. Jadi ibuku
bayangkan, dan waktu itu akhirnya sampai orang tua punya villa, ayahku pensiun, bergabung sama ibuku pegang pembukuannya, gitu kan. Ibuku yang bayangkan nggak punya latar belakang sipil, tapi justru anak buahnya ibuku tuh insinyur sipil dari ITB, dari UI, yang juga membantu ibu. Cuma yang dikerjakan sederhana sekali, bikin bronjong. Aku sampai ingat bikin bronjong. Bronjong itu tapi kan itu yang kan kawat, di daerah situ. yang diisi Batu-batu batu-batu ya. untuk menahan. Ya. Itu kan. Itu cuma mengerjakan itu ya, tapi sepanjang Padalarang Cileunyi itu. Soalnya kalau nggak ada itu longsor nanti. Nah, disitulah gitu ya. Ya artinya membantu. Dan yang lebih penting lagi dipercaya oleh orang-orang Jerman ini kan. Exactly. Nah, ya itu walaupun resikonya buat ibuku itu sampai umur 50-an masih mengerjakan itu. Tapi ya didampingi oleh adik-adiknya yang kemudian sudah juga kerja gitu ya, adik-adik. Urusan keluarga lah jadinya. Exactly, itu loh. Kok jadi kembali ya kembali lagi jadi ke dunia tahapan itu, dunia filmku. Ya aku jalani aja akhirnya itu. Tapi Your Mother inspiring banget dong dalam hal ini ya, sebagai perempuan yang kokoh. Sangat luar biasa. Jadi kalau jadi Cut Nyak Dien tuh ya kira-kira nggak jauh-jauh juga. Dan ya. bahkan itu pun yang masih menginspirasi aku. Aku nggak punya anak biologis ya. Tapi dititipkan banyak anak dan cucu. Jadi dan juga ada berapa puluh film tokoh ibu yang aku perankan dan semuanya berbeda. Termasuk Pangku ya. Termasuk Pangku gitu ya. Termasuk nih film Baim yang tanggal 13 juga akan tayang. Itu Pangku tuh personal banget ya, karena kan mengangkat anak orang yang lagi You believe it or not terlantar ya. Ya, Mas BM. You believe it or not. Saya bilang sama Reza sampai bilang gini, ibu nih kok ada tokoh ini tapi terlalu dikaitkan dengan personal. Nah, karena apa? Buat ibu, sejak aku tahu sejak Cut Nyak Dien itu sebetulnya akar aku menapak tilas leluhur. Jujur aja sebelum itu aku ada krisis identitas. Aku belong dengan budaya apa ya gitu loh, sebagai karena manusia gado-gado Indonesia, banget ini ya. gado-gado sekali kan. Nah di situ aku menapak tilas leluhur dari ayahku. Sampai 1,5 tahun ya. Sampai 1,5 tahun itu kan ya. Dari situ juga cikal bakal aku menapak tilas apa arti Indonesia ini. I know I'm Indonesian. Itu yang beragam. Tapi apa artinya buat kita sebagai manusia Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, Merah Putih, dan Indonesia Raya. Itu ya aku napak tilas mulai dari Cut Nyak Dien itu. Nah, in the same time juga tapi setelah itu pun dan terutama setelah aku banyak main film sejarah itu, karena aku bersyukur Tuhan pasti punya maksud. Aku terlibat, aku rasa nggak ada pemain yang terlibat sebanyak aku dalam memainkan peran sejarah. Terlibat dalam film sejarah. Aku sampai 5. Kan Di Ponegoro juga ya? Enggak. Cut Nyak Dien, terus kemudian yang kedua adalah Cokro Aminoto, Guru Bangsa. No. Sebelum Cokro ini dulu. Ateis? No. Bukan. Hasyim Asy'ari. Oh, Hasyim Asy'ari ya. Baru Cokro. Mana duluan ya? Ya. Cokro Aminoto, lalu menjadi ibunya Kartini, lalu menjadi ibunya Sultan Agung. Itu. Ini tempat studio ini nih, nama bangunannya House of Cokro. Oh ya. Iya. Yusdam, aku cuma diingatkan perjalanan spiritual yang aku dapatkan gitu ya dari itu. Jadi belajar banyak ya dari kan kehidupan Cokro Aminoto luar biasa, Hasyim Asy'ari luar biasa. Ya guru bangsa. Guru bangsa lah ya. Soekarno, Haji Agus Salim, ya, belajar itu mereka. Kan belajar dari Cokro Aminoto. Dan beliau tidak mau dikultuskan. Gitu. Ini ya, sangat humble. Jadi ya banyak perjalanan spiritual. Bahkan dari film dokumenter yang aku terlibat juga, aku buat di Maluku Utara, banyak sekali perjalanan spiritual. Di situ yang aku sampai bertanya, aku habis sholat di kapal. Jadi waktu itu bikin dokumenter di Maluku Utara terkait
sel Morotai. Ya. Masih zaman SBY. Ya. Sel Morotai, jadi aku ikutlah kapal, naik kapal perang. Yang waktu itu kan kapal perang ada beberapa, ada nama-namanya kan. Ya. Kebetulan kok yang aku naik itu adalah kapal perang, bukan KRI istilahnya. KRI, tunggu sebentar, Banda Aceh atau apa ya, gitu ya, lupa. Terus naik dari Ternate, kita berangkat setelah Isya sampai no jam 4 sore, jadi sampai Morotai itu jam 2 malam kalau nggak salah. Jadi ada kegiatan karena dari situlah aku bergabung dengan Mapala UI yang melakukan bakti sosial juga di daerah Maluku Utara. Lalu ada pelajar seluruh Nusantara juga yang juga melakukan bakti sosial untuk menuju Morotai. Ada sel Morotai waktu itu kan. Di situ pun aku belajar. Jadi di kapal itu sewaktu aku baru saja selesai sholat Isya, masih di atas sejadah, masih lengkap memakai mukena. Tiba-tiba aku ingin bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus mencintai Indonesia? Tuhan tahu saya cinta. Kenapa saya harus mencintai Indonesia? Tuhan tahu saya cinta Indonesia. Sebagai muslimah saya juga tahu saya tidak boleh mencintai segala sesuatu di dalam kehidupan alam semesta di dunia ini selain cinta saya sama Tuhan. That's the number one. Itu kan ya. Karena Tuhan tahu saya cinta Indonesia. Apakah salah saya? Bahkan sebagian orang menganggap bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya aja tuh musyrik. Menghormati merah putih itu musyrik. Apakah syirik atau musyrik? Kalau saya menghormati merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena setiap saya menyanyikan lagu Indonesia Raya saya pasti nangis. Segitu rasa cinta saya. Gitu kan. Itu saya bersyukur Tuhan langsung menjawab. Apa jawabnya? Saya langsung bertakbir begitu saya mendapatkan. Saya merasa, saya meyakini itu jawaban Tuhan. Saya langsung bertakbir. Mas, aku tidak pernah bertakbir sehusu dan sedalam itu. Selama aku sholat 5 waktu. Berapa kali aku bertakbir dalam sehari. Aku gak bisa menghitungnya. Apa jawabannya itu apa? Bertakbir aku, pada saat aku bertakbir. Setelah dijawab. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itulah ciptaanku. Jadi kalau kamu mencintai Indonesia. Kamu mencintai ciptaanku. Yang aku titipkan kepada bangsa ini. Jadi ini bukan milik kita, Mas. Jangan jadi kita seenaknya menghancurkan ciptaan Tuhan ini. Tuhan menciptakan ini yang dititipkan. Tidak ada di muka bumi ini yang diberikan anugerah sebesar sebanyak Indonesia. Sampai penjajah pun mengatakan keindahan ini dengan Jamrud Khatulistiwa, Hordel van Smara. Aku main pula tuh film. Tapi ada paradoknya juga Mbak Christine ini. Apa? Sangat mencintai Indonesia, tapi jatuh cinta sama orang Belanda gimana? Nah, itu lagi. Nanti aku jawab itu ya. Itu protesnya Eros Jarot dan Slamet Harjo. Cutnya Din masa kawin sama Belanda gitu kan. nah ini saat mencintai Indonesia, ciptaanku yang telah diberikan ini. Jadi sampai ya Allah saya bilang, jangankan itu, saya langsung pas pulang ke rumah, saya kumpulin semua our support system dalam keluarga kami di Cibubur itu, yang di sepetak tanah itu, saya bilang, nih ya, mulai saat ini kamu berapa dapat dari kita kelebihan dari segi materi, it's too small. Tapi kalau ini ya, ini secara hukum memang ini punya bapak dan ibu. Tapi sebetulnya bapak dan ibu pun juga ini dititipkan tanah ini, rumah ini. Kami mati nggak kita bawa ke dalam kubur. Jadi begitu juga.
supaya dapat nilai lebih dari apa yang kamu lakukan. Nih, coba kamu lihat sebelah-sebelah kita. Nggak dikasih apa ya, ke tumbuh-tumbuhan, pohon yang itu adalah sumber oksigen, sumber air. Tuhan yang menumbuhkan itu, kita hanya merawat. Kita harus rawat, kita harus jaga. Karena ini akan memberikan manfaat. Jadi Gitu. sejak kapan Nah, yang namanya Christine Hakim yang sudah 53 tahun main film berubah menjadi ustazah ini? every single step on my journey. Menuju ke Itu sana. pada akhirnya. Karena apa? Semenjak Cut Nyadin, siapa yang paling bisa menjawab, bisa memenuhi kebutuhan aku yang harus memerankan Cut Nyadin? Who is Cut Nyadin? Harus Jarot sebagai director. Dia juga masih bingung. Karena apa? 99% buku-buku sejarah itu ditulis oleh pihak asing, oleh Belanda. Iya. Dari sudut pandang mereka yang tidak pernah bertemu fisik oleh Cut Nyadin kecuali pada saat Cut Nyadin ditangkap. Iya. Itu loh. Ya kan? Setelah Cut Nyadin pun katarak. Jadi tidak pernah ada satu pun yang tahu. Apa orang Aceh yang nggak tahu. Orang Aceh nggak ada juga budaya itu Menulis ya. menulis, ada budaya oral. Apalagi sampai meninggalnya dibuang di Sumedang. Ya. Exactly. Exile di Sumedang gitu kan ya. Tapi kan menariknya Cut Nyadin ini kan membawa pertama kali yang menang di Cannes ya. Film diakui secara internasional. Tidak ikut di competition, tapi film Indonesia yang pertama yang diputar di Cannes Film Festival. Oh, pertama Waktu kali itu di diputar. Critics Week, Simen de la Critique bahasa Indonesia. Film Indonesia pertama. Iya, iya. Nah, kembali lagi kepada itu. Jadi aku berpikir karena ini bukan cerita fiction, tapi ini skenario cerita yang ditulis oleh Tuhan. Kemana saya harus bertanya? Ya yang menciptakan Cut Nyadin. Ya itu ke sana. Oleh sebab itu saya sebagai muslimah sudah dituntun juga. Gitu. Ada waktu yang paling mustajab itulah ada di sepertiga malam. Antara 12:30 sampai waktu menjelang sampai Fajar. waktu fajar, menjelang fajar. Di situ itu Gak kurang tidur tuh jadinya. kurang tidur. Tapi justru untuk memerankan Cut Nyadin saya kalau banyak tidur. Memang harus kurang tidur. Dan selama proses Cut Karena Nyadin memang dalam saya pengalamannya kurang tidur ya, Cut Nyadin itu. harus dan enggak bukan cuma itu. Tapi waktu itu umurku 28 tahun. Cut Nyadin dalam film itu digambarkan sejak usia late 30s sampai late 50s. Itulah. Jadi mata gini, makeup itu pun juga tidak, kalau bikin garis-garis supaya kelihatan tua jadi kayak teater atau sandiwara TV. Ya. Nah, gimana gitu kan ya? Oke, Mas Eros nggak kasih aku pakai sendal gitu ya, supaya kelihatan tuh pecah-pecahnya gitu kan ya, gerilyanya. Gitu kan ini diambil Mas Eros tuh kan periode sejak Tengku Umar meninggal. Ya. Terus dia masuk gerilya langsung kan. Jadi udah masuk hutan sampai katarak, sampai ditangkap Belanda. Jadi tapi yang tersulit adalah sorot mata anak muda sama usia yang sudah Beda ya. beda. Gimana ngakalinnya dong? Ya tidur nggak lebih dari 3 jam. Pada saat kita kurang tidur mata kita layu. Jadi tua ya. Layu. Ya mata orang tua layu. Iya. Nggak tajam. Iya. Itu. Ya waktu itu masih umur 28 ya. Jadi masih going strong gitu loh. Ya walaupun ada tuntutan seperti itu. Nah kembali lagi. Bertanyalah sama Tuhan. Aku Tuhan. Saya ikhlas menjalankan ini. Tanpa bayaran. Mas Slamet, Mas Eros saya tanpa minta bayaran. Gratis. Gratis. Bahkan Mas Slamet cari kerjaan lain. Aku cari kerjaan lain waktu itu film di Malaysia. Pada saat di tengah jalan kurang uang kan.
Mas Eros juga begitu, bikin musik ini duitnya dia dipakai semualah kita untuk urunan. Sampai akhirnya waktu itu Pak Bustanil lagi kunjungan ke Aceh, dengar dari Bupati Pidi, gitu kan ya, yang kasihan tuh Pak Bus, Bupati bilang, anak-anak tuh Mas Eros sama Mbak Christine kehabisan uang tuh, lagi bingung dia bayar hotel sampai nggak bisa pulang, kru udah dipulangin, supaya juga kita kan harus jaga kepercayaan, belum bisa bayar hotel. Saya, Mas Eros, Mas Slamet waktu itu dan siapa saya lupa kalau nggak salah. Sampai segitunya ya? Tunggu uang turun. Setelah itu pun tunggu uang dari Pak Bustanil, akhirnya nunjuk anaknya Alwin Arifin untuk membantu kita. Itu donasi ke situ. Baru itu selesai lah ya masalah keuangannya. Nah, terus ada bantuan lagi dari pengusaha radio Alwin Abdullah. Nih satu Alwin Arifin, anaknya Pak Bustanil Arifin almarhum. Satu Alwin Abdullah pengusaha radio. Sebagai orang Aceh dia terpanggil untuk membantu menyelesaikan film ini karena melihat itikat kita. Total masih ingat nggak habis berapa itu total untuk film itu? Saya ingat sekali waktu itu 1,5 M. 1,5 M. Ya, kalau dinilai sekarang pasti. Mungkin lebih dari 10 M lah ya. Lebih. Wah bikin film kayak gitu bisa 50 M. Kalau sekarang. Itu periodik kan. Ya. Di akhir abad 19. Awal abad 2. Bikin yang di itu pra kemerdekaan aja, katakanlah di tahun film itu Soekarno waktu itu aja udah berapa puluh M. Sekarang bikin Bumi Manusia juga itu udah 35 M gitu loh. Nah inilah yang kemuliaan Tuhan, saya ikhlas gitu ya, tapi kasih saya kekuatan dan izinkan saya untuk bisa memahami apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh Yudnyadin, seorang perempuan hidup berkecukupan dari keluarga Ule Balang gitu ya, dengan rumah yang besar dan hidup yang nyaman. Kok ya menukarkan semua jewelry-nya, harta kekayaannya ditukarkan dengan logistik untuk pergi gerilya, masuk hutan lagi. Itu yang memberikan kekuatan. Ini 3,5 tahun. Jujur aja, saya 3,5 tahun prosesnya, tapi setelah juga 6 tahun baru bisa bicara soal Cut Nyak-Dien yang gak nangis. Segitu beratnya ya. Tapi ya paling gak hasilnya memang legendaris lah ya. You think you can still do it again, something like that? Apapun possible. As long as dengan izin, ridha Allah dan kehendak Tuhan. Kemarin aku baru syuting di Gunung Kidul. Dengan cerita, dengan setting yang modern. Tahun lalu, artinya kan sudah di ambang pintu masuk 70. Aku harus turun naik gua, harus ada adegan yang pakai sling. Waktu adegan tari jatilan, turun naik gua tanpa sling, merayap di gua yang tingginya hanya 50 cm, tulang tempurungku merosot. Kan saya hanya lihat ke langit. Tuhan, ini dah menjadi amanat Tuhan. Saya bilang. Film apa nih, Mak? Judulnya Mother. Belum selesai. Tentang perjuangan ibu. Perjuangan seorang ibu. Single mother. Yang anaknya mau dieksekusi.